Selamat datang di Lau Production. Sebelum kita memulai, silahkan duduk dengan nyaman. Lepaskan sejenak beban pikiranmu dan biarkan suasana tenang ini menyelimuti. Setiap cerita yang kami hadirkan bukan hanya rangkaian kata, tetapi sebuah perjalanan rasa tentang harapan, konflik, dan keindahan kecil yang sering terlewatkan. Dalam beberapa menit ke depan, izinkan imajinasimu bekerja. Dengarkan alunan narasi, bayangkan setiap adegan, dan rasakan setiap emosi yang mengalir. Karena di sini, di Lau Production, setiap cerita selalu punya jiwa. Dan jiwa itu akan berbicara padamu. Dan dalam cerita ini, semua nama, semua kejadian adalah fiksi. Jadi kalau ada kesamaan cerita atau nama, pihak produser mohon maaf. Dan mohon bantuannya untuk sedikit berbaik hati dengan menekan tombol like atau subscribe. Dan terima kasih. Selamat mendengarkan. Mari kita mulai perjalanannya. Bab 1.1. Panggilan takdir dari negeri seberang. 4 tahun sudah Mei Ling berbaring lumpuh di balik pintu kamar megahnya. Gadis cantik itu memilih mengurung diri, menolak dunia yang dulu ia cintai. Sore itu, di ruang kerja luas beraroma kayu mahal, Tuan Tan Sholong menggenggam ponsel dengan wajah tegang. Nada sambung internasional terdengar sebelum suara pria asing menjawab. "Dr. Richard, ini Tan Sholong dari Tiongkok," ucapnya berat. "Tuan Tan, saya mendengar kondisi putri Anda. Cedera saraf tulang belakang, benar?" "Benar, semua dokter di sini menyerah. Katakan jujur, apakah masih ada harapan?" Dr. Richard terdiam sesaat. "Secara medis, peluangnya kecil, tapi bukan nol. Saya perlu melihat langsung. Jika memungkinkan, saya bisa datang 2 minggu lagi. Berapapun biayanya saya tangguh." Suara Tuan Tan bergetar. "Saya hanya ingin anak saya hidup normal kembali." "Ada satu prosedur eksperimental, berisiko, tapi ini satu-satunya jalan." Tuan Tan memejamkan mata. "Datanglah, saya mohon." Di sisi lain dunia, di sebuah desa sederhana, Herianto, dipanggil Antok, berdiri di depan rumah reyot peninggalan orang tuanya. Ia memeluk adiknya, Aning Tias, gadis muda dengan mata berkaca-kaca. "Kak, beneran harus sejauh itu?" Suara Tias bergetar. Antok tersenyum, menahan perih. "Iya, kakak cuma tukang kebun di sana, tapi gajinya cukup buat kamu kuliah." "Aku takut, Kak." "Jangan takut," kakak tepuk kepala adiknya. "Jaga sholatmu, jujur, dan belajar yang rajin. Kakak pergi bukan buat kaya, tapi biar kamu punya masa depan." Tias menangis. "Kalau kakak kenapa-napa, doamu pelindung kakak," jawab Antok lirih. Perjalanan panjang dimulai. Dari desa menuju kota, naik bus tua, berganti kereta, lalu pesawat menuju Ho Chi Minh sebelum akhirnya terbang ke Tiongkok. Malam dan siang berganti, doa tak henti mengalir dari bibir Antok. Di luar pintu kedatangan bandara, seorang pria parubaya melambaikan tangan. "Tok, sini Tok." "Sompo, sini Tok." "Pak Karno." Antok terkejut, lalu tertawa. "Lah iya, kita tetangga, masa lupa? Ayo, majikan sudah nunggu," ucap Pak Harno akrab. "Rizki saya ketemu panjenengan di negeri orang," kata Antok haru. "Rizkimu besar di sini Tok, pegang niat baikmu." Mobil meluncur membelah kota, hingga berhenti di depan rumah super megah. Antok menatap gerbang tinggi itu, tak tahu bahwa di balik dinding mewah tersebut, takdir besar penuh luka, intrik dan keajaiban sedang menunggunya. Hari itu Antok langsung diantar ke kamar sederhana namun bersih. Letaknya bersebelahan dengan kamar Pak Harno. Ia menunduk hormat saat diperkenalkan pada puluhan pekerja rumah tan yang sibuk dan disiplin. Namun, dari semua wajah asing itu, mata Antok justru tertarik pada seorang perempuan paruhbaya berwibawa, Nyonya Suliang, kepala rumah tangga. Wajahnya tampak cantik terawat, tetapi sorot matanya selalu sendu, seolah menyimpan luka panjang yang tak pernah sembuh. Esok paginya, saat langit masih gelap, Antok sudah bangun. Kebiasaan hidup di desa membuatnya terbiasa menyambut subuh dengan doa. Ia mulai merawat tanaman, menyiram bunga, memangkas ranting, sambil bersenandung lirih.
Nada sederhana, penuh syukur, kontras dengan suasana rumah mewah yang dingin dan penuh aturan. Senandung itu terdengar hampir setiap pagi. Jujur, bahagia, tanpa beban. Di lantai atas, di balik kamar sunyi yang selama 4 tahun menjadi penjara hidupnya, Mei Ling terdiam. 3 pagi berturut-turut ia mendengar suara asing itu. Suara lelaki yang terdengar hidup. Pagi itu, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dengan tangan gemetar, Mei Ling menggerakkan kursi rodanya mendekati jendela kaca. Tirai dibuka sedikit. Dari balik kaca, ia melihat seorang pemuda sederhana, berpakaian pekerja kebun. Wajahnya tampan alami dan selalu tersenyum. Senandung itu keluar dari bibirnya, seolah dunia tak pernah kejam padanya. Hati Mei Ling bergetar, perasaan yang sudah lama mati kini seperti tersentuh. Tak lama, Nyonya Liang masuk membawa selimut. Ia terkejut melihat tirai terbuka. "Nyonya?" Suara Mei Ling pelan. "Siapa pemuda itu?" Nyonya Liang menoleh ke arah taman. "Dia Antok, pekerja baru dari desa. Orang baik." Kenapa dia selalu bernyanyi?" Tanya Mei Ling lirih. Nyonya Liang tersenyum pahit. Mungkin karena hidupnya sederhana, tapi hatinya penuh syukur, berbeda dengan rumah ini. Mei Ling terdiam. Dia terlihat bahagia. Kadang orang yang paling bahagia, suara Nyonya Liang bergetar, adalah mereka yang paling sering diuji. Di kejauhan, Antok terus bersenandung, tak sadar bahwa senyum tulusnya telah menembus dinding dingin, mengusik hati seorang gadis lumpuh, dan tanpa ia ketahui, membuka pintu takdir penuh intrik, luka dan rahasia gelap keluarga Tan yang perlahan akan menyeretnya ke pusaran hidup yang menegangkan. Beberapa hari kemudian, suasana rumah Tan mendadak tegang. Sebuah mobil hitam berhenti di halaman. Antok yang sedang menyiram tanaman berhenti sejenak, menatap seorang pria asing berambut pirang turun bersama perawat. Siapa yang sakit? Batinnya heran. Selama ini rumah itu terlalu sunyi untuk ukuran orang sakit. Dr. Richard langsung dibawa ke kamar Mei Ling. Pintu tertutup rapat. Di dalam, alat-alat modern dipasang, layar menyala, suara mesin berdengung dingin. Mei Ling hanya menatap langit-langit, matanya kosong. Tuan Tan berdiri kaku, berharap pada keajaiban. 1 jam kemudian, Dr. Richard dan Tuan Tan berada di ruang kerja. Udara terasa berat. "Maaf Tuan Tan." Dr. Richard membuka pembicaraan dengan nada rendah. "Katakan saja." Suara Tuan Tan serak. Cedera saraf Mei Ling terlalu lama. Sel-selnya sudah mati permanen. Terapi apapun hanya bersifat menahan, bukan memulihkan. Operasi? Eksperimen? Dr. Richard menggeleng pelan. Resikonya sangat tinggi. Peluangnya hampir tidak ada. Saya tidak ingin memberi harapan palsu. Tuan Tan mengepalkan tangan. "Jadu semua uang, semua usaha, saya menyerah sebagai dokter." Potong Dr. Richard jujur. "Sebagai manusia, saya hanya bisa mendoakan." Tuan Tan tertunduk di kursi kebesarannya. Bahunya gemetar. Untuk pertama kalinya, pengusaha besar itu kalah total. Malam harinya, Antok duduk di luar kamar bersama Pak Harno. Rasa penasaran tak tertahan. "Pak, sebenarnya siapa yang sakit di rumah ini?" Pak Harno menghela napas panjang. "Nona Mei Ling." Antok terkejut. "Yang di lantai atas?" "Iya, 4 tahun lalu kecelakaan parah. Sejak itu lumpuh." Antok terdiam. Pantas rumah ini terasa sedih. Pak Harno menatap gelap. "Kecelakaan itu banyak kejanggalan, Tok. Ada yang bilang bukan murni musibah." Antok merinding. Di kejauhan lampu kamar Mei Ling masih menyala. Malam itu, takdir mulai mempertemukan keputusasaan ilmu pengetahuan dengan rahasia gelap keluarga Tan. Dan tanpa disadari siapapun, langkah sederhana Antok perlahan menuju pusat badai yang menegangkan. Malam itu Antok tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar sempitnya. Bayangan wajah Mei Ling terus muncul di benaknya. 4 tahun terkurung, tak bisa berjalan, tak bisa tertawa bebas. Dadanya terasa sesak, pikirannya melayang pada Tias, adiknya di desa. Mereka miskin, tapi sehat. Antok tersenyum pahit, lalu berbisik syukur. Wejangan kiainya di pondok terngiang jelas. Jika Allah memperlihatkan orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan, lalu hatimu tergerak, itu bukan kebetulan, itu amanah. Ia juga teringat wajah Dr. Richard yang menyerah siang tadi. Ilmu modern runtuh di hadapan takdir.
Malam itu, Antok berdoa lama. Saat keputusan diambil, hatinya justru terasa tenang. Ia pun terlelap. Pagi harinya, dengan keberanian yang dikumpulkan dari doa, Antok menemui Nyonya Soliang di dapur belakang. Perempuan itu menoleh heran. "Nyonya, maafkan saya," ujar Antok menunduk. "Saya dengar kondisi Nona Meiling." Wajah Nyonya So mengeras. Dokter terbaik pun sudah menyerah. Antok menarik napas. "Saya bukan dokter, tapi mungkin saya bisa membantu." Nyonya So menatap tajam. "Membantu bagaimana?" "Di pondok, saya belajar pengobatan ikhtiar. Saya tidak berani menjanjikan apa-apa, hanya mencoba jika diizinkan." Nada suara Antok tenang, jujur. Nyonya So terdiam lama, matanya berkaca-kaca. "Kamu tahu resikonya. Jika gagal, kamu bisa dianggap mempermainkan harapan." "Saya siap menanggungnya," jawab Antok mantap. Beberapa saat kemudian, Nyonya So berdiri di ruang kerja Tuan Tan. Pria itu tampak letih, matanya sembab. "Tuan," ucap Nyonya So pelan. Pekerja baru itu Antok. Dia ingin mencoba mengobati Nona. Tuan Tan tertawa getir. "Pengobatan apa lagi yang belum saya coba?" Dia tidak meminta bayaran, hanya izin. "Hanya tukang kebun," suara Tuan Tan bergetar. "Kadang yang sederhana datang membawa keajaiban," balas Nyonya So lirih. Hening panjang menyelimuti ruangan. Tuan Tan menatap foto Meiling di mejanya. Rahangnya mengeras. "Baik," katanya akhirnya. "Biarkan dia mencoba. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk ditakuti." Di luar, Antok berdiri dengan dada berdebar. Ia tak tahu bahwa keputusannya malam tadi akan menyeretnya ke pusaran intrik, kecurigaan, dan pertarungan antara keputusasaan dan harapan yang bisa menyelamatkan Meiling atau menghancurkan segalanya. Siang itu, pintu kamar Meiling akhirnya terbuka untuk orang asing. Antok melangkah masuk dengan hati berdebar. Kamar luas itu terasa dingin dan sunyi. Di atas ranjang khusus, Meiling duduk dengan tubuh lemah. Wajahnya cantik, tapi sorot matanya kosong, seolah hidupnya telah lama berhenti. Antok menunduk sopan. "Maaf Nona, bolehkah saya mencoba memeriksa? Siapa tahu saya bisa membantu." Meiling menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Saya boleh bertanya?" "Silakan," jawab Meiling datar. "Apa yang Nona rasakan dari kaki sampai ke atas?" Meiling menarik napas. "Dari pinggang ke bawah, mati, dingin. Kadang seperti ditusuk jarum, tapi lebih sering tidak ada apa-apa. Lutut, berat, seperti bukan milik saya. Dada, sesak, bukan karena sakit, karena putus asa." Antok terdiam. Kepala, penuh, marah, takut, dan capek hidup, ucap Meiling lirih. Tiba-tiba Meiling menatap tajam. "Kalau kamu bisa menyembuhkanku," katanya spontan, "aku akan menjadikanmu suamiku. Itu janjiku." Antok tercekak, jantungnya berdegup keras. "Nona, saya tidak minta imbalan apapun. Kebahagiaan saya cukup jika Nona bisa sembuh." Ucapan itu menghantam pertahanan Meiling. Matanya bergetar, hatinya luluh oleh ketulusan yang belum pernah ia temui. "Saya mulai periksa ya Nona. Maaf, saya harus menyentuh tubuh Nona." Meiling mengangguk lagi. Antok berlutut. Tangannya memegang kaki Meiling lama, memejamkan mata. Pindah ke betis, ke belakang lutut, setiap sentuhan disertai doa lirih. Terakhir ia berdiri di belakang kursi roda. "Maaf Nona," punggung. Ia menekan beberapa titik dengan hati-hati. Wajahnya menegang, napasnya berat. Akhirnya Antok menghela napas panjang. "Nona," katanya pelan. Nyonya Soliang yang sedari tadi menyaksikan ikut menahan napas. "Insya Allah masih bisa diobati, tapi waktunya panjang." Meiling tercekak. "Berapa lama?" "Paling cepat 6 bulan Nona bisa berdiri sendiri." Wajah Meiling berubah. Untuk pertama kalinya, ada cahaya kecil di matanya. "Kamu tidak bohong, Tok?" "Tidak, Nona."
Kalau Nona bersedia, 1 bulan terapi rutin, jari-jari kaki Nona sudah bisa digerakkan. Nyonya So menutup mulutnya, air mata jatuh tanpa suara. Di kamar sunyi itu harapan yang hampir mati akhirnya bernapas kembali. Namun di baliknya, takdir gelap dan intrik besar mulai mengintai langkah Antok. Kabar tentang membaiknya kondisi Mei Ling menyebar cepat, seperti virus yang tak terbendung. Di dalam rumah Tan, bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang tak percaya, ada yang tersenyum sinis. Di luar sana, para dokter penasaran, termasuk Dokter Richard, ingin membuktikan apakah ini keajaiban atau kebohongan yang rapi. Malam itu genap 2 bulan terapi. Seperti biasa, Antok duduk di tepi ranjang, minyak herbal di tangannya. Nona, siap-siap ya. Malam ini kaki Nona saya promosikan jadi karyawan tetap. Celetuk Antok. Mei Ling mengerenyit. Karyawan apa? Karyawan bagian gerak. Kalau masih malas, saya potong gajinya. Mei Ling tertawa. Kamu ini tukang kebun atau tukang lawak? Multitalenta Nona, paket hemat. Jawab Antok santai. Kalau gagah? Berarti kakinya minta libur nasional. Balas Antok cepat. Mei Ling ngakak sampai menutup mulut. Nyonya Soliang yang menyaksikan dari dekat ikut tersenyum haru. Api di mata Mei Ling yang dulu padam, kini menyala terang. Lebih terang dari lampu kamar. Nona, ujar Antok sambil memijat. Harusnya pergelangan kaki sudah nurut. Coba. Mei Ling memejamkan mata, lalu bergerak. Aku bisa, teriaknya girang. Tok, lihat, nurut. Antok senyum lega. Tuh kan, dia takut sama saya. Kegembiraan itu menyisakan gelombang. Malam kian larut. Di luar kamar, Antok duduk bersama Pak Harno. Tok, kata Pak Harno pelan. Berita ini bikin orang senang, tapi juga bikin iri. Antok menatap lantai. Saya juga kepikiran, Pak. Tidak semua orang ingin Nona sembuh, kata Pak Harno. Ada yang rugi kalau dia bangkit. Antok menarik napas. Saya pasrah sama Gusti Allah saja. Kemana nasib saya dibawa, saya terima. Pak Harno menepuk bahunya. Benar, Tok. Kamu jangan kebanyakan khawatir. Orang lurus kadang diuji paling keras. Di kejauhan lampu kamar Mei Ling menyala hangat. Tawa masih tersisa. Namun di balik dinding megah itu, bayang-bayang kecurigaan bergerak. Keajaiban telah lahir. Dan bersama itu, musuh-musuh yang tak ingin cahaya menang. 4 bulan berlalu tanpa terasa. Kaki Mei Ling kini bisa digoyang-goyangkan, hidup kembali. Pagi itu cerah, sinar matahari menembus dedaunan taman. Dari kursi rodanya, Mei Ling berteriak kecil. Matanya berbinar. Tok, aku mau ke taman, sekarang. Antok tersenyum gugup. Di taman? Nona yakin? Yakin, aku pengen ngerasain angin. Rengeknya. Antok mendekat. Kalau begitu, saya gendong ya. Pegang yang kuat. Mei Ling memeluk lehernya. Jangan jatuhin aku. Tenang Nona, ini paket aman, bukan diskon, balas Antok. Di taman, Mei Ling duduk di kursi. Antok langsung bercanda. Nona, hati-hati. Kalau kakinya kaget lihat bunga, bisa langsung minta joget. Mei Ling tertawa. Kamu ini ada-ada saja. Atau nanti kakinya bilang, Tok, saya pengen lari duluan. Mei Ling terpingkal sampai menepuk kursi. Berisik. Dari lantai 2, Tuan Tan menyaksikan dengan mata berkaca-kaca. Mei Ling satu-satunya penerus darahku, gumamnya. Harapan keluarga ini hidup kembali. Selesai merapikan tanaman, Antok menggendong Mei Ling kembali ke kamar. Saat itu, seorang pemuda berwajah sombong muncul. Yongdo, sepupu Mei Ling. Jadi kamu yang sok jadi tabib, sindirnya pada Antok. Antok tenang, saya hanya membantu, tidak mencari keuntungan. Yongdo tertawa miring. Semua orang datang ke rumah ini pasti ada maunya. Mei Ling menajamkan pandangannya. Yongdo, cukup, jangan hina dia. Kamu terlalu percaya orang luar, balas Yongdo. Kalau bukan dia, aku masih terkurung. Suara Mei Ling meninggi, keluar dari kamarku. Yongdo tersenyum sinis, melenggang pergi. Senyum yang menyimpan niat gelap. Di balik tawa pagi dan langkah ringan di taman, intrik keluarga mulai menajam.
karena tidak semua orang rela melihat Mei-ling bangkit dan masa depan keluarga Tan berpindah tangan. Siang itu ponsel Antok bergetar. Nama Tias muncul. "Kak," suara adiknya ceria. "Aku sudah mulai kuliah, kosku dekat kampus." Antok tersenyum lega. "Alhamdulillah, jaga diri, jangan lupa makan." "Tenang Kak, semua berkat Kakak." "Belajar yang rajin, Kakak di sini baik-baik saja," ucap Antok menahan haru. Tak lama, Antok dipanggil Tuan Tan. "Antok," ujar Tuan Tan serius, "aku minta kamu jaga Mei-ling lebih ketat." "Ada apa Tuan?" "Aku merasa ada yang tidak beres. Dr. Richard ingin bertemu kamu minggu depan." Antok mengangguk. "Saya akan jaga Nona sebaik mungkin." Malam tiba, terapi berlangsung seperti biasa, penuh canda. "Nona, siap latihan. Jangan curang ya, kakinya jangan pura-pura capek." Mei-ling terkekeh. Kakinya bilang, "Posnya cerewet." "Berarti sudah pinter ngomel," balas Antok. Mereka tertawa. Namun rasa aneh menyelinap. Antok menoleh ke jendela. Di seberang jalan, sebuah mobil hitam terparkir, mesin mati. "Ada apa, Tok?" tanya Mei-ling. "Tidak apa-apa, Nona," jawabnya menutup resah. Mei-ling menarik tangan Antok. "Temani aku ngobrol sampai tidur." "Cerita apa?" "Cerita desa kamu." Antok tersenyum, bercerita ringan hingga suara Mei-ling melembut. Napasnya teratur, ia tertidur. Antok kembali ke kamarnya, pikiran berputar. Mobil hitam itu terbayang, apa yang akan terjadi besok. Di rumah megah itu, malam terasa lebih gelap, seakan ada mata yang terus mengawasi, menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Hari yang ditunggu tiba. Dr. Richard kembali berdiri di kamar Mei-ling, menatap gadis itu dengan sorot penasaran bercampur kagum. "Mei-ling," katanya tenang, "apa yang kamu rasakan sekarang?" Mei-ling menggerakkan pergelangan kakinya. "Hangat, kadang kesemutan. Jari-jari saya bisa bergerak sesuai kemauan." "Sejak kapan perubahan paling terasa?" "Setelah 2 bulan terapi, setiap malam." Dr. Richard mengangguk, mencatat. "Nyeri?" "Tidak, justru saya merasa hidup lagi," jawab Mei-ling lirih. Dr. Richard menoleh pada Antok. "Secara medis ini sulit dijelaskan. Bagaimana caramu?" Antok menjawab jujur. "Saya punya bakat di jari. Guru saya bilang sentuhan harus ikhlas. Ramuan hanya sarana, yang bekerja niat dan doa." "Jadi bukan sekedar pijat?" "Bukan, ada keseimbangan." Dr. Richard tersenyum takzim. "Saya mengagumi ini." Usai itu, Dr. Richard menemui Tuan Tan di ruang kerja. Pintu tertutup, pembicaraan mereka serius. Malamnya Antok gelisah. Setelah Mei-ling tertidur, ia kembali ke kamar. Tengah malam, suara langkah mencurigakan terdengar. Dari balik jendela, ia melihat 2 bayangan mengendap menuju kamarnya. Mereka mau main kasar, batinnya tenang. Antok membuka pintu. 2 pria langsung menyerang. Tinju pertama meleset. Antok menghindar, membalas dengan siku. 1 pria terhuyung, yang lain menendang. Antok menepis, memutar, menjatuhkan lawan dengan sapuan kaki. Pukulan kembali datang. Antok menahan, mendorong, dan menghantam dada. Kedua penyerang terdesak, terjatuh bergantian. Suara gaduh membangunkan seisi rumah. Lampu menyala, langkah-langkah berlarian. 2 penyerang kabul tertatih. Antok berdiri terengah, mata waspada. Di balik keheningan yang kembali turun, satu hal jelas, keajaiban telah memancing bahaya, dan malam ini perang diam-diam baru saja dimulai. Pagi itu para asisten mengerubungi Antok. Tatapan ingin tahu menekan dari segala arah. Ia hanya tersenyum tipis. Tuan Tan tak memanggilnya, seolah sudah tahu semuanya. Pak Darno menepuk pundaknya pelan. "Kerja bagus, Tok," gumamnya singkat. Tak lama Mei-ling memanggil Antok ke kamarnya. Wajahnya cemas. "Tok, semalam ada apa?" Antok menarik napas.
Ada orang berniat jahat, tapi sudah pergi. Karena aku. Mungkin, jawab Antok jujur. Mei-ling menggenggam tangannya. Kamu terluka? Tidak, Nona jangan takut. Mei-ling menunduk. Aku tidak mau kamu kenapa-napa karena aku. Antok tersenyum. Selama Nona sembuh, itu cukup. Di sisi lain kota, amarah meledak. Bodoh, teriak Sin Longdong membanting meja. Dongso menunduk. Maaf ayah, 2 orang saja gagal menculik 1 tukang kebun. Anak buah gemetar. Dia bukan orang biasa. Sin Longdong menyeringai dingin. Kalau begitu, hancurkan dia pelan-pelan. Hampir 2 bulan berlalu. Rumah Tan kembali tenang, namun waspada. Mei-ling kini mulai latihan berjalan. Antok selalu di sisinya. Tok, kakiku gemetar, keluh Mei-ling. Itu tandanya bangun tidur dari malas, candanya. Mei-ling tertawa kecil. Malam itu saat terapi, Antok menyemangati. Ayo, 1 langkah. Bayangkan lantai ini musuhmu. Keji amat, keluh Mei-ling. Musuh boleh kejam, tapi kamu lebih keras kepala, balasnya. Mei-ling melangkah. 1, 2, nyaris jatuh. Antok sigap menahan. Tenang Nona, kita bukan lomba lari. Aku bisa. Napas Mei-ling tersengal. Bisa itu bonus, jangan lupa senyum, celetuk Antok. Cukup untuk malam itu. Antok memaparnya ke tempat tidur, mendudukkannya perlahan. Ia menyeka keringat Mei-ling dengan handuk kecil. Mata mereka bertemu, hangat, penuh harapan. Namun di balik dinding megah itu, kebencian masih bernafas, menunggu saat yang tepat untuk menyerang kembali. Siang itu ruang kantor CEO dipenuhi ketegangan. Tuan Tan berdiri di balik meja, menatap dingin Sin Dong-ho dan ayahnya, Sin Long-so. Cukup, suara Tuan Tan berat. Aku tahu niat kalian. Jangan sekali-kali mengusik Mei-ling. Dong-ho menyeringai tipis. Kami keluarga, Tuan. Keluarga yang serakah, potong Tuan Tan geram. 1 langkah saja mendekatinya, aku hancurkan bisnis kalian. Sin Long-so menahan amarah. Ancaman? Peringatan terakhir, jawab Tuan Tan tajam. Keduanya keluar dengan wajah merah, tak terima. Sore menjelma indah. Antok menyiram Danaman, sementara Mei-ling duduk di kursi taman. Matanya mengikuti setiap gerak Antok. Tok, jangan disiram aku, canda Mei-ling. Tenang Nona, airnya khusus tanaman, bukan putri raja, jawab Antok konyol. Mei-ling tertawa lepas. Kamu selalu saja. Kalau Nona ketawa, tanamannya ikut subur, balas Antok. Dari jauh, Nyonya Solyong tersenyum haru. Menjelang malam, Antok menggendong Mei-ling ke kamar. Jangan lupa sesi nanti malam, godanya. Pelatih cerewet, Mei-ling menyahut geli. Selepas Isya, terapi dimulai. Antok berdiri mundur di depan Mei-ling. Ayo, fokus. 1, 2. Kalau jatuh, saya tangkap. Kalau gagal, saya pura-pura pingsan, candanya. 3, 4, 5. Mei-ling melangkah, tubuhnya oleng di hitungan ke-6. Antok sigap menangkap. Wajah mereka bersentuhan sekejap. Mei-ling tertawa, Antok salah tingkah. Ia membantu Mei-ling duduk di pinggir ranjang, duduk di sebelahnya. Temani aku sampai tidur, oke? Siap, cerita terakhir, kata Antok pelan. Ia mulai berceloteh konyol tentang tanaman yang cemburu, jari kaki yang minta libur, dan pelatih yang takut disalib muridnya. Mei-ling tersenyum, kelopak matanya menutup. Antok kembali ke kamarnya dengan dada lega. Di bawah langit malam, ia bersyukur. Usahanya diizinkan Allah. Namun di luar sana bara iri belum padam, menunggu celah untuk menyala kembali. Beberapa tahun sebelum kecelakaan itu, sore kelabu menyelimuti ruang kerja kecil milik Sin Dong-ho. Ia duduk berhadapan dengan ayahnya, Sin Long-so. Mei-ling makin sering tampil di depan publik, kata Dong-ho dingin.
Dan Tan Xiolong makin kuat karena itu. Sahut Longso geram. Dong Ho menyeringai. Kalau Mei Ling jatuh, Tan akan goyah. Kamu ingin mencelakainya? Bukan membunuh, potong Dong Ho cepat. Cukup membuatnya tak berguna. Perusahaan akan mudah kita kuasai. Longso terdiam, lalu mengangguk pelan. Pastikan bersih, tak boleh ada jejak. Tenang, kecelakaan lalu lintas, siapa yang curiga? Rencana itu bergerak diam-diam. Siang cerah di kampus. Mei Ling, 21 tahun, cantik dan ceria berjalan bersama sahabatnya Liling. Nilai statistikku hancur, keluh Liling. Mei Ling tertawa. Tenang, kita balas dengan belanja. Dompetku nangis. Dompetmu kuat seperti aku, canda Mei Ling. Mereka tertawa, tak tahu bahaya mengintai. Sore hari, Mei Ling menyetir pulang sendirian. Di tikungan sepi, sebuah mobil hitam menyalip mendadak. Ban Mei Ling disentuh, oleng. Tidak, remnya, teriaknya panik. Mobil menghantam pembatas, brak. Dunia berputar, lalu gelap. Ambulans datang, sirena memecah sunyi. Mei Ling tak sadarkan diri. Di rumah sakit, Tuan Tan berlari dengan wajah pucat. Bagaimana anak saya? Dokter menatap serius. Cedera berat di tulang belakang, kami berusaha maksimal. Operasi? Risikonya tinggi. Lakukan apapun. Kami akan coba, tapi siapkan diri untuk kemungkinan terburuk. 2 bulan berlalu di ruang perawatan. Mei Ling terbaring, hidupnya berubah. Akhirnya ia dibawa pulang, tak lagi berjalan. Di balik pintu rumah megah, intrik tersenyum puas. Kejatuhan itu bukan takdir semata, melainkan awal dari luka panjang yang kelak menuntut kebenaran dan pembalasan. Teguran keras Tuan Tan siang itu belum padam dari kepala Yongdo. Di ruang pribadinya, ia berhadapan dengan ayahnya, Li Yongso. Wajah keduanya gelap. Ayah dengar sendiri, Tan mempermalukan kita, geram Yongdo. Li Yongso menyipitkan mata. Dia merasa menang karena Mei Ling hampir sembuh. Dan tukang kebun itu, desis Yongdo, semakin dipuja. Kita tidak boleh gegabah, ujar Li Yongso dingin. Jika Mei Ling benar-benar pulih, posisi kita tamat. Yongdo mengepalkan tangan. Kalau tidak bisa menyentuh Mei Ling, sentuh sumbernya. Potong Li Yongso pelan namun tajam. Buat si Antok pergi dengan cara apapun. Senyum tipis penuh niat buruk terukir di wajah Yongdo. Di sisi lain rumah Tan, malam hangat selepas Isya. Antok memulai terapi seperti biasa dengan gaya konyolnya. Nona siap, jangan curang ya, kakinya jangan pura-pura capek, katanya. Mei Ling tertawa lepas. Pelatih cerewet? Aturan pelatih, yang ketawa duluan, latihannya nambah. Balas Antok. Tidak adil, Mei Ling ngakak. Selesai terapi, Antok memberi semangat. Sekarang waktunya, jalan, bukan untuk kabur dari saya ya. Mei Ling menarik napas. Aku takut jatuh. Tenang, kalau jatuh saya tangkap. Kalau saya jatuh, kita ketawa bareng. Candanya. Mei Ling melangkah. 1, 2, lalu berlari kecil. Aku bisa, teriaknya girang. Ia berlari ke arah Antok, memeluknya erat dan spontan mengecup pipinya. Mas calon suamiku, terima kasih, tangisnya pecah. Antok terkejut lalu memeluk balik. Pelan-pelan Nona, saya belum pemanasan, godanya lirih. Nyonya Soliong menyeka air mata, lalu bergegas ke ruang kerja Tuan Tan. Tuan, Mei Ling berjalan, berlari kecil. Tuan Tan berdiri terpaku lalu menutup wajahnya. Terima kasih Tuhan, suaranya bergetar. Kabar menyebar cepat. Para asisten bersorak bahagia. Kekaguman pada Antok menguat. Rendah hati, tulus menolong. Namun di balik sukacita itu, rencana gelap mulai bergerak. Karena ketika cahaya menang, bayangan iri selalu mencari cara untuk memadamkannya. Malam itu juga, Antok dipanggil ke ruang kerja Tuan Tan. Pria tua itu berdiri menghadap jendela,
Punggungnya tegar, suaranya dalam. Malam itu suasana rumah terasa sunyi. Antok berdiri dengan gugup di hadapan Tuan Tan. "Antok, duduklah. Ada hal penting yang harus aku sampaikan malam ini." "Baik Tuan Tan, saya mendengarkan." "Sejak kejadian-kejadian yang berlalu, aku banyak merenung. Jalan hidup Mei Ling dan jalan hidupmu ternyata sudah digariskan seperti ini." Terkejut. "Maksud Tuan?" "Aku sudah mengambil keputusan. Aku menyetujui kamu menjadi suami Mei Ling. Bukan karena paksaan, tapi karena ini takdir yang tak bisa kita hindari." "Saya tidak menyangka, Tuan. Saya hanya orang biasa." "Justru itu, aku melihat ketulusanmu. Mulai besok, kamu pindah kamar yang berdekatan dengan Mei Ling." Tertunduk hormat. "Terima kasih, Tuan Tan. Saya berjanji akan menjaga Mei Ling dengan nyawa saya sekalipun." "Ingat satu hal, Antok. Mulai detik ini, kamu bukan orang luar lagi. Jangan kecewakan aku. Dan jangan sakiti putriku." "Saya mengerti, Tuan. Saya bersumpah." Tuan Tan mengangguk pelan. Malam itu, nasib Antok dan Mei Ling resmi berubah. Pagi harinya, Antok berbincang dengan Pak Darno di halaman. "Pak, Tuan Tan merestui saya dan Nona Mei Ling," ucap Antok pelan. Pak Darno tersenyum lebar. "Alhamdulillah, kamu pantas, Tok. Mohon doanya. Pegang hatimu tetap rendah," pesan Pak Darno. "Orang baik sering diuji paling berat." Di dalam rumah, para asisten heboh. Bisik-bisik menyebar, sebagian bahagia, sebagian terkejut. Nama Antok disebut dengan kagum. Jauh di sana, Yongdo dan ayahnya Liongso mendengar kabar itu. "Apa? Disetujui?" Yongdo membanting gelas. Liongso menggeram. "Peluang kita makin kecil. Semua karena tukang tebun itu." "Makin dekat dia dengan Mei Ling," desis Liongso, "makin berbahaya bagi kita." Yongdo menyeringai penuh amarah. "Kalau tak bisa menghentikan pernikahan, kita hancurkan sebelum itu terjadi." Di rumah Tan, kebahagiaan mulai bersemi. Namun di balik restu dan senyum, badai intrik mengumpulkan tenaga, siap menghantam cinta yang baru saja diikat oleh takdir. Antok berjalan pelan menuju kamarnya, menggaruk kepala, bicara sendiri. "Ya ampun, ini mimpi apa bukan sih? Antok, tadi dicubit nggak ya?" Mencubit lengannya sendiri. "Aduh, sakit. Berarti bukan mimpi." Takdir tuh beneran aneh. Kemarin masih mikir besok makan apa. Sekarang, jreng, calon suami Mei Ling. Percaya nggak percaya, hidup gue kayak sinetron kejar tayang. Pindah kamar dekat Mei Ling pula. Antok, jantungmu tolong ya, jangan copot duluan. Kalau ibu di kampung denger, bisa-bisa dia mikir Antok habis nyolong di tab takdir. Menarik napas panjang. Ya sudahlah, kalau ini takdir, Antok ikut. Tapi ya Tuhan, kasih bonus nyali sama dompet dikit dong. Tersenyum konyol sendiri. Antok calon suami. Kedengarannya aja masih bikin geli. Kebablasan dong, bisiknya konyol menepuk pipinya sendiri seolah memastikan ia sadar. Antok duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke jendela. Pikirannya melayang, senyum-senyum sendiri. Antok gumam. Takdir emang suka iseng. Antok. Tiba-tiba, sepasang tangan melingkar dari belakang. Hangat. Antok tersentak. "Hah?" Ia berbalik cepat. Mei Ling berdiri di sana. Tatapannya lembut tapi jahil. Tanpa memberi waktu, Mei Ling mendorong Antok hingga jatuh ke ranjang. Mei Ling menindihnya, menahan kedua bahu Antok. Wajah mereka hanya sejengkal. Antok menelan ludah, kaku. Mei Ling berbisik, senyum nakal. "Mas, suamiku." Ia mengacup singkat pipi Antok. Antok memejam, napasnya tercekak. Ini beneran ya? Bukan adegan mimpi?" Mei Ling terkekeh pelan. "Kalau mimpi, kamu sudah bangun dari tadi." Mei Ling menyandarkan dahi ke dahi Antok. Suasana hening, jantung berdebar. Kalau begini, Antok takut jantungnya nyerah duluan. Mei Ling tersenyum lalu bangkit sedikit. "Tenang, kita jalani pelan-pelan. Takdir kan tidak kemana-mana." Antok mengangguk, masih terkejut, tapi tersenyum. "Mei Ling, apa ma?" Mei Ling tertawa. "Bajumu kenapa?" Antok menunjuk gugup. Bajuku, kok kelihatan kan?" "Biar saja," goda Mei Ling ringan. "Ayah ingin cepat punya cucu.
Antok membeku. Mei-ling terkekeh lalu bangkit duduk di sisi ranjang. Aku bercanda Mas, jangan tegang begitu. Hening sejenak. Antok menarik napas, suaranya bergetar namun hangat. Mas cuma takut gak pantas, semua ini terlalu cepat. Mei-li menggenggam tangannya. Kita jalan pelan, yang penting kita saling jaga. Di balik tirai malam, kehangatan itu terasa menenangkan. Namun jauh di luar sana, intrik masih bergerak. Malam pertama di kamar mewah bukan hanya tentang tawa dan gugup, melainkan awal dari takdir yang akan diuji, antara cinta yang tumbuh dan bayang-bayang gelap yang mengintai. Antok berjalan telan menuju kamarnya, menggaruk kepala, bicara sendiri. Malam itu sunyi, hanya lampu temaram yang menyelimuti kamar. Antok duduk di tepi ranjang, gugup namun hangat. Mei-ling mendekat, senyumnya jahil. Mas, malam ini aku tidur di sini, ucapnya ringan, matanya berkilat menggoda. Antok terkekeh kaku. Di sini, ranjang ini luas, tapi nyali Mas sempit. Mei-ling menahan tawa. Sudah lama aku ingin tidur di pelukanmu. Antok menggaruk kepala. Kalau Mas pingsan karena bahagia, kamu tanggung jawab ya. Siap, sahut Mei-ling sambil menepuk dada, tertawa lepas. Mereka berbaring berdampingan. Antok mematikan lampu, lalu berbisik. Kalau Mas mendengkur, pura-pura nggak denger. Kalau aku ketawa pas tidur, Mas ikut ketawa, jawab Antok, konyol. Tawa kecil pun pecah, lalu reda menjadi hening yang menenangkan. Dengan mata terpejam, Antok memanggil lirih. Ling? Iya Mas, jawab Mei-ling lembut. Antok menelan ludah, suaranya bergetar namun mantap. Bagaimana kalau kamu dan aku disahkan dulu dengan adatku? Sederhana, nggak pakai ribet. Mei-ling membuka mata, menoleh. Beneran Mas? Iya, Mas ingin semuanya jelas, aman, tenang. Mei-ling tersenyum, menyandarkan kepala di bahu Antok. Katanya ayah ingin cepat punya cucu. Antok tertawa kecil, gugup. Itu ayahmu, bukan Mas. Setuju Mas, bisik Mei-ling mantap. Besok aku lapor ke ayah. Hening kembali menyelimuti. Antok menarik selimut, memastikan Mei-ling nyaman. Tidur ya, besok hari panjang. Mei-ling mengangguk, suaranya mengantuk. Mas di sini? Iya, Mas di sini. Di balik kehangatan itu, ada ketegangan yang belum padam. Janji telah terucap, langkah telah dipilih. Malam ini mereka tertidur dengan senyum kecil, namun di luar sana, intrik masih berdenyut, menunggu saat untuk menguji janji yang baru saja lahir. Seminggu kemudian, pagi itu rumah Tuan Tan terasa sangat tenang. Tidak ada tenda, tidak ada musik, tidak ada tamu undangan. Hanya sebuah ruang tamu yang dirapikan sederhana. Antok duduk bersila di depan seorang ustadz dari komunitas masjid kota. Tangannya dingin, keringat muncul di pelipis. Saudara Antok, siap? Siap Ustadz, walau lutut saya goyang sendiri. Tias berbisik dari belakang. Mas, itu nikah, bukan gempa. Tuan Tan menahan senyum. Nyonya Soliong mengangguk pelan, matanya lembut. Pak Darno dan para asisten berdiri rapi. Mei-ling duduk anggun sederhana. Ia menatap Antok, memberi senyum kecil. Bisik Mei-ling. Tenang Mas. Iya, aku cuma takut salah sebut nama. Kalau salah, nanti diulang Tok, kata Pak Darno. Jangan Pak, jantung saya nggak punya nyawa cadangan. Akad pun berlangsung singkat. Antok menarik napas panjang, mengucap ijab dengan suara bergetar tapi jelas. Sah. Hening sejenak, lalu Tias refleks bertepuk tangan. Sah, Mas Antok resmi jadi ipar orang kaya, kata Tias. Tias, itu nggak ada di akad, sahut Antok. Semua tertawa kecil. Mei-ling menunduk haru. Mas, sekarang kamu suamiku. Antok kaku lalu tersenyum. Iya, dan aku masih nggak percaya.
Tuan Tan berdiri, mendekat. Hari ini tidak ada pesta, tapi keikhlasanmu cukup untuk keluargaku. Antok menunduk hormat. Terima kasih Tuan, saya akan jaga Mei Ling seumur hidup. Nyonya Soliong menyeka sudut matanya. Yang sederhana seringkali paling kuat. Siang harinya, mereka makan bersama di meja panjang. Hidangan rumahan tersaji hangat. Antok melihat meja. Jadi ini resepsi kita? Iya mas, VIP tapi versi rumah, jawab Tias. Yang penting kenyang dan sah, kata Pak Darno. Kalau begini nikah ternyata nggak perlu ribet, cuma perlu keberanian. Mei Ling tersenyum, menyenggol pelan lengan Antok. Kamu nyesel, bisik Mei Ling. Nyesel kenapa? Kata Antok. Tanpa perayaan besar. Antok yang jujur, konyol. Enggak, aku nikah sama kamu, bukan sama panggung. Mei Ling tertawa kecil, matanya berkaca-kaca. Tias mengangkat gelas. Untuk Mas Antok dan Kak Mei Ling, pernikahan tanpa undangan tapi penuh kehadiran. Mereka semua tersenyum. Tanpa pesta, tanpa sorotan. Hanya tawa sederhana, hati yang lega dan ikatan yang sah. Berita pernikahan Antok dan Mei Ling meledak seperti petir di siang bolong. Di sebuah ruang tamu mewah yang dingin dan sunyi, Yongdo membanting ponselnya ke sofa. Wajahnya merah, rahangnya mengeras menahan amarah. Menikah, suaranya bergetar, bukan karena sedih, tapi karena harga dirinya diinjak. Jadi benar, orang rendahan itu resmi jadi bagian keluarga Tan. Liongso berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan mata menyala penuh kebencian. Tangannya mengepal. Ini lebih buruk dari yang kita kira, katanya dingin. Dengan pernikahan itu, posisi kita hampir habis. Yongdo tertawa pendek, pahit. Hampir. Tidak ya, peluang kita sudah sekarat. Ia berjalan mondar-mandir, nafasnya berat. Aku sudah bilang dari awal, seharusnya Mei Ling tidak pernah sembuh. Liongso menoleh tajam. Jaga mulutmu, desisnya. Dinding punya telinga. Ia menarik nafas dalam, mencoba menenangkan diri. Namun satu hal benar, dengan Antok di sisinya, Tuan Tan semakin kuat. Dewan direksi akan berpihak penuh padanya. Dan kita? Yongdo berhenti di tengah ruangan, jadi penonton. Matanya berkilat, campuran iri dan marah. Aku tidak terima, semua ini seharusnya milik kita. Nama besar keluarga Tan, perusahaan, kekuasaan. Liongso mendekat, suaranya rendah namun beracun. Kemarahan tidak akan mengubah apapun. Tapi jangan salah, permainan belum selesai. Ia tersenyum tipis, senyum yang tak pernah membawa kebaikan. Pernikahan justru membuka celah baru. Antok punya kelemahan sekarang. Mei Ling? Atau anak yang akan lahir? Jawab Liongso pelan, membuat udara terasa membeku. Setiap orang hebat jatuh bukan karena musuh, tapi karena apa yang paling ia lindungi. Yongdo menghela nafas kasar, lalu tersenyum sinis. Jadi kita tunggu. Kita amati, kata Liongso tegas. Kesabaran adalah senjata orang lapar kekuasaan. Di luar, hujan mulai turun. Kilat menyambar seolah menertawakan ambisi yang gagal. Di dalam ruangan itu, dua hati dipenuhi kekecewaan dan kemarahan, berubah menjadi tekad gelap. Mereka tahu, jalan mereka semakin sempit. Namun justru di sanalah, niat jahat biasanya lahir paling berbahaya. Setahun berlalu seperti embusan angin. Malam itu hujan turun rintik saat Mei Ling terbangun dengan wajah pucat. Tangannya gemetar meraih Antok. Mas, perutku sakit sekali. Antok tersentak, napasnya tercekat. Tenang Ling, tarik nafas. Mas di sini. Ia segera membantu Mei Ling bangun, menyelimuti bahunya. Kita ke rumah sakit sekarang. Mobil melaju menembus hujan. Antok menggenggam tangan Mei Ling tanpa lepas. Mas, aku takut, bisik Mei Ling di sela kontraksi. Takutnya titip ke Mas, kamu fokus bernafas, jawab Antok.
Suaranya berusaha teguh meski matanya basah. Di kursi belakang, Tuan Tan duduk kaku, rosario di tangan. Nyonya Soliang memejamkan mata, berdoa lirih. "Cepat, Antok," ucap Tuan Tan pelan namun tegas. "Keselamatan mereka yang utama." Rumah sakit menyambut dengan cahaya putih menyilaukan. Mei-ling segera didorong masuk. Pintu ruang bersalin menutup, meninggalkan Antok berdiri terpaku. "Anakku kuat," gumam Nyonya Soliang, menggenggam lengan Antok. Antok mengangguk, rahangnya mengeras. Dia selalu kuat. Waktu merayap menyiksa, setiap menit terasa seperti jam. Tuan Tan mondar-mandir, sesekali berhenti menatap lantai. "Jika ada yang berani mengganggu malam ini," katanya tertahan, amarah lama berdenyut. "Tidak akan," jawab Antok mantap. "Saya jaga." Jerit lalu hening, jerit lagi, hingga akhirnya tangis pertama memecah malam. Seorang perawat keluar dengan senyum lelah. "Selamat, bayi kembar," katanya. "Laki-laki dan perempuan." Antok terhuyung, lututnya hampir lemas. Air mata jatuh tanpa malu. "Ling," bisiknya penuh syukur. Tuan Tan menutup wajahnya, bahunya bergetar. "Nama keluarga ini, selamat." Nyonya Soliang tersenyum sambil menangis. "Cucu, 2 sekaligus." Saat Antok masuk, Mei-ling terbaring pucat namun tersenyum. 2 tangikan kecil di sisinya. "Mas." "Terima kasih," Antok berbisik, mencium keningnya. "Kamu menang." Di balik tangis bahagia, bayang intrik masih ada. Namun malam itu, takdir memilih berpihak. 2 kehidupan baru lahir, menjadi perisai, menjadi alasan, menjadi cahaya yang tak mudah dipadamkan. Satu minggu setelah kelahiran cucu kembar keluarga Tan, rumah besar itu dipenuhi aroma masakan dan doa. Tidak ada pesta mewah, hanya syukuran kecil yang hangat. Para asisten rumah tangga sibuk mondar-mandir, wajah mereka berbinar, seolah kebahagiaan itu milik bersama. Di ruang keluarga, 2 bayi mungil terlelap dalam buayan. Tan Jiuming Ardinato dan Tan Jinlong, nama yang kini menjadi harapan besar keluarga Tan. Tuan Tan berdiri di tengah ruangan, menatap cucunya dengan mata berkaca-kaca. Seminggu lalu, rumah ini sunyi. Sekarang penuh tangis kehidupan, ucapnya lirih. Nyonya Soliang tersenyum lembut. Tangis yang menyelamatkan hati kita semua. Antok duduk di karpet sambil menggendong Jinlong. Wajahnya tegang, takut salah posisi. "Ling, ini kepala apa perut?" bisiknya panik. Mei-ling menahan tawa. "Mas, itu pantat." Para asisten langsung pecah tertawa. Antok menggaruk kepala, malu-malu. "Pantesan berat, calon pendekar rupanya." Celetuknya membuat Mei-ling tertawa lepas. Mei-ling sendiri menggendong Jiuming. Ia menatap Antok penuh haru. "Mas, aku masih gak percaya. Aku bisa berdiri, berjalan, dan sekarang jadi ibu." Antok mendekat, berlutut. "Aku juga gak percaya. Tukang kebun bisa punya putri secantik ini." "Yang kamu maksud putri atau istrinya?" goda Mei-ling. Antok tersenyum jahil. "Dua-duanya, bonus 2 bayi." Doa dipimpin Ustadz sederhana. Semua menunduk. Namun di balik kekhusyukan itu, hati mereka penuh syukur yang nyaris meledak. Setelah doa, makanan dibagikan. Tuan Tan berdiri lagi. Hari ini, keluarga Tan tidak hanya bersyukur, tapi juga berbagi. Siang itu Antok dan Mei-ling ikut mengantar bantuan ke rumah yatim piatu dan panti jompo. Mei-ling menyerahkan bingkisan dengan tangan gemetar, matanya basah. "Dulu aku yang hampir putus asa. Ternyata hidup masih punya kejutan." Antok mengangguk. "Makanya jangan sombong sama takdir." Namun di balik senyum dan tawa, dari kejauhan, sebuah mobil hitam kembali berhenti sesaat. Syukuran ini bukan hanya tanda kebahagiaan, tetapi juga penanda bahwa garis takdir keluarga Tan telah berubah. Dan perubahan itu, bagi sebagian orang,
adalah ancaman yang tak bisa diterima. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari Lawu Production. Kami sangat menghargai setiap waktu, perhatian, dan imajinasi yang Anda berikan untuk menikmati kisah-kisah kami. Semoga cerita ini dapat menemani hari Anda, memberi warna baru, dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.